Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu saham yang dibeli oleh Lo Keng Hong pada bulan April tahun 2023. PBV-nya hanya 0,4 kali. Saham apakah itu? Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Saat ini kita akan membahas saham DILD atau PT Intiland. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa Pak Lo Keng Hong melakukan pembelian pada tanggal 27 April tahun 2023. Nah, ini merupakan sekilas kinerja perusahaan di tahun 2022, yang mana perusahaan ini merupakan developer dengan pengalaman lebih dari 45 tahun, mempunyai total lebih 65 proyek di Jakarta dan Surabaya, total tanah yang belum dikembangkan mencapai 1.961 hektar, memiliki 1.336 karyawan, mempunyai penghargaan internasional, dan mencetak total penjualan sebanyak 1 triliun rupiah di tahun 2022. Ini merupakan kinerja dari pendapatan usaha dan laba usaha perusahaan. Teman-teman bisa lihat bahwa pada tahun 2022, perusahaan ini mencetak kenaikan kinerja dibandingkan tahun 2021 dan 2020. Untuk aspek laba tahun berjalan, jumlah aset, jumlah liabilitas, dan total ekuitas, terlihat kinerja yang cukup memuaskan, apalagi untuk laba tahun berjalan mampu mencetak peningkatan kinerja dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Untuk jumlah aset dan liabilitas memang mengalami sedikit penurunan, tapi untuk total ekuitasnya mengalami peningkatan dibandingkan 2 tahun sebelumnya. Ini merupakan kinerja harga saham perusahaan dalam 2 tahun terakhir. Bisa teman-teman lihat di sini di tahun 2022, harga tertingginya adalah 226 dan angka tersebut lebih rendah dibandingkan tahun 2021. Sebaliknya, untuk harga terendahnya di tahun 2022 adalah 138 dan angka tersebut lebih rendah dibandingkan tahun 2021. Kesimpulannya, di tahun 2022 saham DILD ini memang mengalami penurunan kinerja harga saham dibandingkan tahun 2021. Tapi bagaimana dengan tahun 2023? Ini merupakan prospek bisnis perusahaan di tahun 2023. Perusahaan ini memproyeksikan kondisi pasar properti nasional yang masih harus menghadapi sejumlah tantangan di tahun 2023. Tren kenaikan harga bahan baku konstruksi bangunan menjadi salah satu faktor dalam kenaikan indeks harga properti. Kenaikan harga-harga material dapat berdampak terhadap naiknya biaya produksi. Perusahaan masih optimis bahwa pemerintah akan mengambil langkah-langkah penting untuk menjaga stabilitas perekonomian serta sektor properti nasional. Untuk detail lengkapnya, teman-teman bisa baca pada tampilan berikut ini. Nah, sekarang kita bahas untuk probabilitas setiap bulannya. Teman-teman bisa lihat bahwa saham DILD ini cenderung naik di bulan Februari dengan probabilitas 60%. Tapi sayangnya, untuk bulan November saham ini punya probabilitas yang rendah yakni hanya 22% saja. Nah, selama tahun 2023, saham ini mencetak kenaikan kinerja yang sangat memuaskan. Sekarang kita akan bahas laporan keuangan per 31 Maret tahun 2023 yang disajikan dalam rupiah. Pertama dari jumlah asetnya yang mencapai 15,7 triliun rupiah yang mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022 dan mayoritasnya berasal dari tanah yang belum dikembangkan sebanyak 3,8 triliun rupiah. Apabila teman-teman melihat dari total aset perusahaan, jumlah aset lancarnya berjumlah 6,1 triliun rupiah yang didominasi oleh saldo persediaan sebanyak 3,8 triliun rupiah. Ini merupakan rincian dari tanah yang belum dikembangkan. Teman-teman bisa lihat bahwa lokasi mayoritas berasal di Tangerang, Maja, Geraha Family, dan lain sebagainya, dengan total yang mencapai 3,8 triliun rupiah dengan luas tanah seperti yang tercantum pada tampilan berikut ini. Kemudian dari aspek liabilitas, perusahaan punya liabilitas yang mencapai 9,1 triliun yang mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022 dan mayoritasnya berasal dari liabilitas hutang bank sebanyak 2,5 triliun rupiah yang akan jatuh tempo lebih dari 1 tahun. Nah, ini merupakan rincian hutang bank baik itu hutang jangka pendek maupun hutang jangka panjangnya. Yang mana teman-teman bisa lihat di sini bahwa untuk hutang jangka panjangnya totalnya 2,5 dan total hutang jangka pendek adalah 1,3 triliun rupiah. Untuk aspek ekuitasnya berjumlah 5,1 triliun yang mana mayoritas masih berasal dari modal ditempatkan dan disetor. Artinya perusahaan ini belum mampu menghasilkan saldo laba yang jauh lebih besar dibandingkan modal ditempatkan dan disetor. Dan hal ini bisa menjadi poin minus saat melakukan analisa.
Kemudian dari aspek laba rugi, pendapatan usaha 1,5 triliun yang naik signifikan dibandingkan tahun 2022 yang hanya berjumlah 562 miliar saja. Begitu juga dengan beban pokok penjualannya. Nah, karena terjadi kenaikan pendapatan usaha yang signifikan, laba kotornya masih bisa tumbuh dari 210 miliar menjadi 746 miliar di tahun 2023 ini. Kita lihat sekilas untuk rincian pendapatan. Pendapatan perusahaan mayoritas berasal dari penjualan high-rise dengan nominal 1,1 triliun rupiah. Dan untuk pendapatan usahanya, mayoritas berasal dari pendapatan usaha fasilitas sebanyak 100 miliar rupiah. Ini merupakan detail dari beban pokok penjualannya, yang mana tentu saja sama seperti penjualannya, mayoritas beban pokok berasal dari penjualan high-rise sebanyak 564 miliar dan ada juga pendapatan usaha fasilitas. Kemudian kita lihat dari aspek beban bunganya. Nah, beban bunga perusahaan ini cukup mendominasi dari total biaya perusahaan. Tapi di tahun 2023 ini, untungnya mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022. Kemudian kita lihat dampaknya terhadap laba periode berjalan. Laba perusahaan ini mengalami peningkatan dari yang awalnya rugi 72 miliar menjadi keuntungan 30 miliar di tahun 2023 ini. Tapi sayangnya jumlah laba kepentingan non pengendalinya jauh lebih besar dibandingkan laba kepada pemilik entitas induk. Dan hal ini harus menjadi catatan tersendiri bagi teman-teman. Kemudian kita bahas dari historical EPS-nya. Kinerja perusahaan di tahun 2023 ini diproyeksikan menjadi yang terbaik dalam 4 tahun terakhir. Untuk aspek dividen, saham ini tidak pernah membagi dividen setidaknya saat video ini dibuat. PER-nya 17,9 dengan PBV 0,42 kali, yang berarti dengan modal 498 saham ini dijual lebih murah dengan angka 210 saja. NPM 1,9 dengan ROE 2,3%. Angka profitabilitas yang tidak memuaskan. Dan DER-nya juga sudah cukup tinggi dengan angka 177%, yang berarti total hutangnya 1,7 kali lipat lebih banyak dibandingkan modalnya. Kemudian dari aspek kinerja harga saham dalam 5 tahun terakhir masih turun 39%, sempat di 466 tapi sempat juga di 138. Untuk historical PBV, rata-rata 3 tahun terakhir adalah 0,35 kali. Sempat di atas 0,4, tapi sempat juga di bawah 0,3 kali. Kesimpulannya, saham ini memang cenderung diperdagangkan pada PBV di bawah 0,5 kali. Nah, kemudian kita akan bahas beberapa kesimpulan dari video ini. Lokeng Hong membeli saham ini pada bulan April tahun 2023, dan saham ini punya PBV 0,4 kali. Poin pertama, historical PBV-nya cukup rendah dengan angka 0,35 kali, tapi harga pada saat video ini dibuat diperdagangkan di atas rata-rata PBV-nya. Poin kedua, saham ini punya rasio profitabilitas yang rendah dengan angka NPM 1,9 dan ROE 2,3%. Selain itu, DER-nya sudah tinggi dengan angka 177%. Poin ketiga, diproyeksikan kinerja perusahaan untuk aspek labanya menjadi yang terbaik di tahun 2023 dalam 4 tahun terakhir. Dan poin keempat, perusahaan ini punya tanah yang belum dikembangkan yang sangat banyak dengan nominal 3,8 triliun rupiah. Itu merupakan salah satu pembahasan dari saham DILD. Selalu ingat bahwa video ini bukan rekomendasi dan hanya edukasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Sebagai informasi, apabila kamu tertarik mempelajari metode nabung saham dan dividen investing, mungkin ebook strategi nabung saham ini bisa membantu. Apabila kamu ingin mempelajari analisa fundamental dan money management, mungkin ebook di stock market ini bisa membantu. Dan apabila kamu ingin mempelajari analisa laporan keuangan, mungkin ebook ini bisa membantu. Untuk detailnya silahkan baca pada tampilan berikut ini. Apabila tertarik melakukan pembelian ebook baca saham, silahkan chat saja pada nomor WA yang tercantum. Oke, sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.